Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurhaliza dari kelas AP23A dengan nomor NPM AP 2023-142. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang saya pelajari dalam mata kuliah teori organisasi. Organisasi dalam administrasi. Organisasi di sini sebagai wadah, dalam bahasa Latin disebut organum dan bahasa Yunani disebut organom. Jadi, organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang secara rasional dan sistematis yang terpemimpin untuk mencapai tujuan bersama. Nah, unsur dari organisasi itu berupa sekumpulan orang, adanya kerjasama, memiliki tujuan, adanya pemimpin, adanya pembagian tugas tanggung jawab, serta peraturan. Ada beberapa jenis organisasi diantaranya seperti organisasi formal yang memiliki izin dan memiliki visi dan misi seperti sekolah atau universitas. Yang kedua, ada organisasi terbuka di mana perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, dan juga organisasi tertutup yang sebaliknya menutup diri dari pengaruh luar. Ada organisasi yang mencari keuntungan yaitu organisasi profit, dan organisasi sosial yaitu organisasi non-profit. Paradigma organisasi. Materi ini memahami konsep organisasi yang klasik, neoklasik, modern, dan postmodern. Yang pertama ada organisasi klasik atau tradisional, sebuah sistem tertutup di mana birokrasi dijalankan dengan sistem hierarki vertikal, memiliki 14 prinsip manajemen, memiliki kajian ilmiah yaitu organisasi yang terpusat, tugasnya terspesialisasi sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku dan tidak mengandung kreativitas, bersifat stabil, tidak fleksibilitas, dan mengutamakan individu. Yang kedua, teori neoklasik, mengedepankan kerjasama antar karyawan atau hubungan manusiawi. Yang ketiga, teori modern, teori terbuka memandang organisasi dan lingkungan memiliki keterkaitan erat, memiliki karakteristik yaitu analisis sistem organisasi, mempertimbangkan semua elemen organisasi, memandang organisasi sebagai suatu sistem dan adaptasi dengan lingkungan, bersifat dinamis, fleksibilitas, dan mengutamakan tim dan desentralisasi. Yang keempat, ada teori postmodern. Organisasi merupakan gabungan entitas yang variatif atau heterogen, koordinasi untuk kebutuhan pekerja, continuous improvement, dan desentralisasi. Lingkungan organisasi, yaitu sistem terbuka semua faktor baik di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau seluruh suatu organisasi. Ada beberapa komponen sistem diantaranya, sistem memiliki tujuan atau goals yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Yang kedua, masukan atau input, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Yang ketiga, ada proses atau bagian yang melakukan aturan transformasi dari masukan yang keluar yang berguna dan bernilai. Yang terakhir, ada keluaran atau output. Ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah sebuah elemen di luar organisasi dengan tujuan untuk mengetahui peluang dan ancaman, seperti budaya, demografi, ekonomi, alam, teknologi, dan politik. Sementara lingkungan internal yaitu elemen yang terdapat di dalam organisasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Desain dan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka kerja formal di mana terdapat pembagian, pengelompokan, dan pengkoordinasian tugas pekerjaan. Tujuan dari pengkoordinasian yang pertama, membagi pekerjaan menjadi tugas. Yang kedua, membebankan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas individu. Yang ketiga, koordinasi tugas organisasi yang berbeda. Yang keempat, pengelompokan pekerjaan dalam satu unit. Yang kelima, membangun hubungan antar individu, kelompok, dan departemen. Yang keenam, membangun garis wewenang formal. Yang ketujuh, alokasi sumber daya organisasi. Dalam mendesain organisasi, ada 4 keputusan dasar yang perlu diambil. Yang pertama, keputusan mencakup pembagian pekerjaan. Yang kedua, pendelegasian wewenang. Yang ketiga, pengelompokan tugas. Yang keempat, rentang kendali. Menurut Mintzberg, struktur organisasi dapat dibagi menjadi 5 menurut tugas dan fungsinya. Yaitu yang pertama, strategi Apex yang berfungsi sebagai koordinator keseluruhan aktivitas organisasi. Yang kedua, ada operating core, berfungsi untuk melakukan pekerjaan pokok organisasi. Yang ketiga, ada middle line sebagai jembatan antara strategi Apex dan middle core. Yang keempat, ada teknostruktur yang berfungsi sebagai analis dan penyusun standar. Yang kelima, ada support staff yang berfungsi sebagai pendukung kehidupan organisasi.
Ada 6 unsur dalam desain organisasi. Yang pertama, spesialis kerja atau pembagian kegiatan pekerjaan. Yang kedua, ada departementalisasi atau dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan dalam suatu kelompok. Kinerja organisasi merupakan indikator keuangan atau finansial dan non-keuangan non-finansial yang menginformasikan tingkat pencapaian tujuan dan hasil, sesuatu yang dinamis yang memerlukan penilaian serta interpretasi. Nah, efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan bahwa sejauh mana sih perusahaan atau organisasi itu sasarannya telah tercapai. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti visi misi perusahaan itu harus jelas, struktur organisasi, reward yang diberikan kepada pegawai, proses perencanaan, pengontrolan, alokasi anggaran, yang kelima ada komunikasi, dan yang terakhir ada pemimpin. Lalu ada pengukuran kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan organisasi ke arah yang lebih baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti teknologi, kualitas input atau material, kualitas lingkungan fisik seperti keselamatan kerja atau SOP, budaya atau pola kerja, kepemimpinan, dan pengelolaan SDM. Kepemimpinan dalam organisasi. Dalam organisasi atau perusahaan, kita memerlukan pemimpin yang bisa mengarahkan organisasi atau perusahaan ke arah yang lebih baik. Karena pemimpin yang baik tidak hanya mampu memimpin pengikut atau bawahan mereka, tetapi juga mahir memimpin atasan dan rekan-rekan mereka. Nah, kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada unsur-unsur kepemimpinan, yaitu pemimpin harus memiliki wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. Adanya anggota atau bawahan mempunyai visi dan misi, tujuan, dan juga target. Nah, ada 3 gaya kepemimpinan diantaranya. Ada yang memaksa atau otoriter, ada yang terpemimpin atau demokratif, dan ada juga yang bebas atau free reign. Itu saja yang bisa saya jelaskan terkait apa saja yang telah saya pelajari dalam mata kuliah teori organisasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.